Halo saudara-saudara, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membahas tentang kenapa Tuhan Yesus menginstitusikan The Lord's Supper. Jadi kita tahu bahwa Tuhan menginstitusikan The Lord's Supper ini kepada murid-muridnya. Jadi apabila Tuhan menginstitusikan Lord's Supper untuk murid-murid buat, seakan-akan kalau tidak diinstitusikan, murid-murid tidak akan bikin. Jadi, kalau kenyataannya Tuhan Yesus tidak menginstitusikan the Lord's Supper, artinya ada dua kemungkinannya. Yang pertama, mereka tidak akan bikin the Lord's Supper karena mereka tidak mengerti karena tidak diinstitusikan. Dan kemungkinan keduanya adalah mereka akan bikin the Lord's Supper karena mereka tahu dan mengerti tanpa Tuhan Yesus institusikan pun mereka sudah tahu. Jadi kita tahu kenyataannya bahwa mereka diinstitusikan dan Tuhan institusikan untuk mereka buat the Lord's Supper. Artinya kebalikannya, kalau Tuhan tidak bilang atau tidak menginstitusikan the Lord's Supper, artinya mereka tidak bikin the Lord's Supper. Dan kalau diinstitusikan, artinya baru dimulai atau baru di-establish. Karena nggak bisa sesuatu yang baru ditetapkan, dilakukan sebelum ditetapkan. Jadi sebelum ditetapkan, tidak dibuat karena tidak pernah diinstitusikan. Artinya mereka tidak akan buat kalau tidak diinstitusikan. Itu kesimpulan pertama. Kalau semisal mereka tidak diinstitusikan, artinya mereka tidak buat the Lord's Supper. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau mereka diinstitusikan the Lord's Supper, artinya apakah mereka akan bikin terus ceremonial law? Jawabannya adalah belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Karena walaupun sudah diinstitusikan sesuatu yang baru, apakah yang lama itu sudah pasti berhenti? Karena kita belum menjelaskan apa-apa atau belum establish apa-apa dan tidak ada jembatan dari Passover ke the Lord's Supper. Jadi ketika Tuhan menginstitusikan the Lord's Supper, ada dua pilihan. Apakah mereka buat the Passover dan the Lord's Supper setelah institusi sesuatu yang baru, atau mereka buat the Lord's Supper tanpa Passover. Nah, mari kita mundur dulu. Jadi apakah murid-murid tahu bahwa Passover akan berakhir? Jawabannya murid-murid nggak tahu. Karena mereka tidak mengerti bahwa Yesus saat mati itu menggenapi Passover. Jadi kalau mereka tahu bahwa kematian Yesus itu adalah penggenapan dari Passover, artinya mereka nggak akan buat lagi Passover-nya. Dan kita tahu ceritanya bahwa murid-murid saja tidak menerima bahwa Yesus akan mati. Artinya setelah kayu salib karena ketidakmengertian murid-murid, mereka akan masih buat Passover. Jadi Yesus ini menginstitusikan the Lord's Supper karena murid-murid tidak akan bikin karena mereka nggak mengerti. Tetapi ini harus dibilang, karena walaupun murid-murid tidak mengerti bukan artinya itu tidak penting. Tetapi walaupun Tuhan sudah bilang pada mereka, kalau mereka tolak, mereka tidak akan bikin the Lord's Supper dan akan bikin terus Passover. Nah, di mana ayat bukti bahwa mereka ini menolak kematian Yesus, yaitu di Matius 16 ayat 21. Ketika Tuhan Yesus bilang, saya akan mati dan bangkit hari ketiga. Dan di ayat 22, Peter menjawab mewakili murid-murid yang lain bahwa Peter tidak setuju kalau Tuhan Yesus mati. Makanya Peter berkata, jauhkanlah itu daripadamu. Artinya ini bukti bahwa mereka gak mengerti ataupun menolak kematian Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah setelah Tuhan Yesus mati mereka sadar bahwa kematian Yesus itu adalah penggenapan Passover? Di perjalanan di Emmaus di Lukas 24, mereka belum sadar atau belum tahu bahwa kematian Yesus itu penggenapan Passover. Oleh karena kenyataan yang terjadi, artinya bisa dibilang mereka akan lakukan yang biasanya orang Yahudi lakukan. Karena di Kolose 2 ayat 16 dikatakan, kalau kamu buat meat and drink tanpa domba, janganlah orang Yahudi menghakimi kamu. Kenapa orang Yahudi bisa menghakimi orang-orang yang meat and drink tanpa domba? Karena orang Yahudi tidak mengerti, sehingga mereka tetap melakukan penyembelihan domba. Berdasarkan konsep itu, karena ketidakmengertian mereka, mereka akan terus melakukan Passover setelah kayu salib. Oleh karena itu,
Tuhan Yesus menginstitusikan di telinga mereka dan Tuhan Yesus mendemonstrasikannya di hadapan mereka. Bahwa Passover bukan digantikan oleh the Lord's Supper, tetapi Passover diteruskan oleh the Lord's Supper tanpa domba. Dengan Tuhan Yesus berkata pada murid-murid, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka nantinya akan terima kalau Tuhan Yesuslah Passover-nya. Karena Yesus mengundang orang-orang yang akan meneruskan gerejanya. Jadi Tuhan Yesus bilang, walaupun mereka nggak mengerti sekarang, tapi Tuhan Yesus tahu mereka nanti akan terima. Jadi dari berdasarkan kenyataan yang terjadi, ada dua sudut pandang. Sudut pandang murid-murid adalah mereka tidak tahu kematian Tuhan Yesus adalah penggenapan Passover. Tetapi sudut pandang Tuhan Yesus, murid-murid nanti tidak akan buat Passover potong domba lagi. Jadi Tuhan Yesus dalam posisi ini tahu keadaan murid-murid nanti dan murid-murid akan tahu bahwa Yesus adalah Passover-nya nanti. Nah, pertanyaannya di ayat mana mereka mengertinya? Yaitu setelah kebangkitan ketika Tuhan Yesus mengunjungi murid-murid dan menghembuskan nafas breath the Holy Ghost kepada murid-murid di John 20 ayat 22. Karena kita ingat kan, sebelum kematian masih bingung. Setelah bangkit pun perjalanan ke Emmaus masih juga bingung. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengambil waktu 40 hari bersama murid-murid. Kenapa pertanyaannya Tuhan Yesus menghabiskan 40 hari bersama murid-murid? Yang pertama, Tuhan Yesus menginginkan murid-murid mengenal Tuhan Yesus punya tubuh setelah di-glorify. Yang kedua, supaya murid-murid dapat mengidentifikasi Tuhan Yesus Kristus sebagai guru yang hidup bukan guru yang mati. Karena sebelumnya mereka tahu bahwa gurunya telah mati. Jadi prinsipnya Tuhan Yesus adalah gak apa-apa kamu gak tahu sekarang. Karena kamu akan tahu nanti ini dari segi the Lord's Supper-nya. Jadi setelah bangkit, murid-murid bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Passover mereka. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pengertian Yesus sebagai Passover mereka sangat tergantung dengan Tuhan Yesus menginstitusikan the Lord's Supper? Ini jawabannya tidak tergantung. Karena walaupun Tuhan Yesus tidak menginstitusikan the Lord's Supper, mereka akan tahu bahwa Yesus adalah Passover mereka. 1 Korintus 5 ayat 7. Jadi, institusi Tuhan Yesus akan Lord's Supper terpisah dengan mereka akan mengerti bahwa Yesus Passover mereka. Karena mereka akan tahu bahwa Yesus adalah Passover mereka. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka bisa sadar tanpa diinstitusikan the Lord's Supper? Karena Tuhan Yesus sudah bilang kematiannya sebelum menginstitusikan the Lord's Supper. Ataupun mereka bisa mengingat apa yang dibilang oleh John the Baptist tentang John 1:29 bahwa behold, inilah Tuhan Yesus the Lamb of God yang mengambil dosa dunia. Jadi situasinya seperti apapun, mereka akan sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Passover mereka. Karena mereka melihat penggenapannya sesuai dengan apa yang dibilang sebelum penggenapannya. Jadi mereka tidak akan bikin ceremonial law lagi. Karena Tuhan Yesus adalah penggenapan dari kematian domba korban yang selama ini mereka bikin. Nah, kalau tidak bikin ceremonial law lagi, sekarang mau bikin apa? Apakah tidak bikin apa-apa lagi? Jadi, apapun yang Tuhan institusikan, yang kamu terima dari Adam sampai sekarang, itu penting. Dan kata penting ini ada 2 tahapannya. Yang mana, tahap pertama baru berakhir di kayu salib, dan tahap kedua tetap jalan. Dan bedanya di tahapan kedua, yang diinstitusikan tetap sama, tetapi bedanya dijalankan tanpa penyembelihan domba. Artinya meat and drink yang sudah diinstitusikan dari awal itu tetap jalan, dilanjutkan, tetapi dari sudut pandang domba yang disembelih tidak dilakukan lagi. Jadi kita ulang lagi pengertian rencana keselamatan. Yang pertama, harus ada yang mati supaya yang harusnya mati tidak mati. Dan yang kedua, ketika orang yang tadinya harusnya mati tidak mati, sekarang hidup, itu hidup tidak berdosa. Itulah 2 tahapan rencana keselamatan. Jadi di tahapan pertama, karena Tuhan Yesus belum mati, harus buat ceremonial law yang melambangkan kematian Tuhan Yesus. Dan di saat bersamaan, orang yang selamat harus tidak berdosa. Jadi, waktu kematiannya sudah dibayar di kayu salib,
Orang yang sudah dibayar dosanya oleh Tuhan Yesus tidak perlu dihantui lagi dengan sertifikat kematiannya atau catatan hutangnya. Sehingga mereka sekarang bisa fokus untuk hidup tidak berdosa. Dan bisa tidak berdosanya karena tidak lihat Yesus mati di kayu salib. Karena orang yang sebelum kayu salib masih lihat lewat domba untuk melihat kayu salib di depan. Sedangkan setelah kayu salib masih lihat kematian di kayu salib, artinya lihat ke belakang, tetapi tidak perlu lewat domba yang mati lagi. Karena flesh and blood dari domba ini diganti dengan meat and drink. Jadi orang yang hidup sebelum kayu salib perlu lihat kematian lewat kematian yang belum dibayar untuk bisa hidup lewat simbol kematian, yaitu domba yang disembelih. Dan kita tahu tibalah waktu Tuhan Yesus mati di mana disitulah dibayar kematian. Dan orang yang setelah kayu salib perlu lihat kematian tanpa kematian yang dulu dibuatnya karena masih perlu dibayar, karena sekarang sudah dibayar. Dan lihat kematiannya itu lewat simbol kematian dan kehidupan, yaitu meat and drink. Artinya, kalau kita tolak meat and drink, kita tolak kematian Tuhan Yesus, dan saya mustahil bisa menurut firman-Nya. Kalau saya menolak meat and drink, saya seperti Kain yang menolak kematian Tuhan Yesus. Jadi sebelum kayu salib, ada yang harus saya lihat, yaitu lihat kematian yang belum dibayar dan lihat kehidupan. Dan di kayu salib kematian yang harus dilihat harus dibayar. Dan setelah kayu salib, lihat kematian yang sudah dibayar dan lihat kehidupan. Dan kapan saya lihatnya? At the appointed time, ketika kita meat and drink. Makanya Tuhan bilang, lakukanlah ini untuk mengingat aku. Lakukanlah meat and drink saat appointed time untuk mengingat aku. Di mana saat itu kita ingat kematian Tuhan Yesus yang bayar hutang dosa kita. Dan orang-orang yang di sebelum kayu salib melihat kematian yang akan membayar hutang orang-orang sebelum kayu salib nanti. Dan orang-orang di setelah kayu salib sudah dibayar hutangnya, yaitu hutang kematian, sehingga sekarang kamu bisa bilang praise and thanksgiving. Jadi saat berkumpul, saat appointed time, mau di sebelum atau setelah kayu salib, itu praise and thanksgiving karena Tuhan sudah mati untuk bayar dosa kita. Bedanya, di sebelum kayu salib itu ada korban domba, dan setelah kayu salib berkumpul pada appointed time itu untuk meat and drink, untuk praise thanksgiving karena Tuhan sudah bayar hutang dosa kita. Jadi kalau ini kelihatannya sangatlah mantap, kenapa ditolak? Apakah ini jelek? Dan pertanyaannya, kalau ini jelek, tidak penting, kenapa orang-orang yang bilang jelek tentang meat and drink saat appointed time ini melakukan perjamuan suci? Jadi kalau orang mau mempertahankan yang salah atau yang tidak berdasarkan firman Tuhan, karena mereka takut ada sesuatu yang mereka akan kehilangan, entah itu jabatan, posisi, ataupun hal-hal duniawi yang tidak berhubungan dengan kebenaran Tuhan. Makanya ikut Tuhan lebih baik have nothing, sehingga to have nothing to lose. Lebih baik ikut Tuhan gak punya apa-apa, sehingga ketika ikut Tuhan pun tidak takut untuk kehilangan apapun. Jadi pada Passover, domba dibunuh, lalu darahnya dipercik, itu lambang kematian, dan waktu dagingnya dimakan, itu lambang kehidupan. Dan sekarang kita lakukan meat and drink, itu mengingatkan kematian dan kehidupan pada waktu yang bersamaan. Karena kalau kita tidak makan ini, kita tidak bisa mengalami Christ in me, the hope of glory. Dan makannya harus saat gather together, sehingga saling fit satu sama lain. Dan di saat assembly, bawalah kekuranganmu. Jangan coba untuk membersihkan diri kamu baru datang ke assembly. Karena murid-murid bisa one place and one mind, karena mereka berada di satu tempat yang sama, dan mereka mengakui dan saling membereskan mereka punya persoalan satu sama lain. Di satu tempat yang sama itu, ketika murid-murid mengalami pemberesan satu sama lain, disitulah kecurahan Roh Kudus. Ingat ya, ini bukan spiritual feast, tapi kita harus gather together. Jadi teman-teman, gak apa-apa kita dibilang sesat. Karena orang-orang yang bilang sesat itu hanya berdasarkan mereka punya pengertian sendiri, karena tidak pernah dibuktikan mana yang salah, mana yang benar. Jadi inilah waktunya untuk umat Tuhan bersatu padu, di mana semua umat Tuhan akan bersatu dalam satu kandang. Walaupun sekarang ada 2 kandang dengan 2 kategori, di masing-masing kandang umat Tuhan akan menjadi satu. Masing-masing akan kembali
ke kandangnya, antara umat Tuhan atau bukan umat Tuhan. Dan ketika umat Tuhan sudah berada di satu kandang, barulah Tuhan akan curahkan laknat, plagues, murkanya kepada yang bukan umat Tuhan, karena umat Tuhan tidak berada di tempat yang bukan umat Tuhan lagi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan summary ini. Tuhan memberkati.